Hello guys, welcome back to my channel. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman C++. Setelah kita kemarin mempelajari tentang logika dan algoritma, hari ini kita akan mempelajari tentang pemrogramannya. Sebelum itu, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke, pembahasan kita kali ini mengenai algoritma dan pemrograman C++. Untuk pembahasan kali ini kita memiliki 5 materi untuk pembahasan. Yang pertama, mengenal pemrograman C++, yang kedua aturan dasar pemrograman C++, yang ketiga dasar-dasar pemrograman C++, yang keempat struktur dasar pemrograman C++, dan yang terakhir elemen dasar pemrograman C++. Pertama-tama kita akan menjelaskan mengenai pengenalan pemrograman C++. C++ merupakan bahasa pemrograman komputer yang dibuat oleh Johannes Storchov pada tahun 1980-an. Bahasa ini merupakan perkembangan dari bahasa C yang dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs. Perbedaan yang paling mendasar antara bahasa pemrograman C dan C++ yaitu konsep pemrograman berbasis objek atau object oriented programming. Untuk mendukung fitur-fitur pada pengembangan pemrograman C++, maka 1. Dibangun efisiensi dan sistem support untuk pemrograman tingkat rendah atau low level coding. Dan yang kedua, ditambahkan konsep-konsep baru seperti kelas dan sifat-sifatnya seperti inheritance dan overloading. Selanjutnya kita akan membahas tentang aturan dasar C++. Aturan dasar pada pemrograman C++ dasarnya ada 5. Yang pertama, penamaan file mengikuti kaidah penamaan DOS. Yang dimaksud di sini yaitu 8 karakter nama dan 3 karakter untuk extension. Yang kedua, keyword atau kata kunci harus ditulis menggunakan huruf kecil. Yang ketiga, penulisan program seperti penamaan fungsi, penamaan variabel, penamaan konstanta dan lain-lain bersifat case sensitif, artinya huruf kecil dan besar dianggap berbeda. Yang keempat, penamaan variabel, fungsi dan konstanta harus mengikuti aturan penamaan identifier. Dan yang kelima, setiap pernyataan, statement atau ekspresi harus diakhiri dengan tanda titik koma. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar C++. Dasar-dasar pada pemrograman C++ ada 5. Yang pertama, identifier. Yang kedua, tipe data. Yang ketiga, variabel. Yang keempat, pernyataan penugasan. Dan yang kelima, pemberian nilai awal. Pada dasar-dasar pemrograman C++ ini kita akan membedah satu persatu. Yang pertama kita bahas yaitu tentang identifier. Identifier atau pengenalan digunakan untuk memberi nama variabel, fungsi, label, union, struktur, dan enumerasi. Aturan penamaan identifier ada 6. Yang pertama, hanya terdiri dari huruf, angka, dan garis bawah. Yang kedua, hanya boleh diawali dengan huruf. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan reserve keyword. Yang keempat, tidak lebih dari 31 karakter. Yang kelima, menggunakan baris bawah sebagai pemisah antar kata. Dan yang keenam, identifier bersifat case sensitif. Berikut ini adalah contoh penggunaan identifier antara yang benar dan yang salah. Dasar-dasar pemrograman C++ yang kita bahas selanjutnya yaitu mengenai tipe data. Tipe data adalah himpunan nilai dan operasi yang bisa dilakukan pada suatu nilai. Tipe data digunakan untuk mendeklarasikan variabel sebelum variabel tersebut digunakan. Tipe data sebagai penentu bagaimana sebuah data disimpan pada komputer. Sebagai contoh, penggunaan tipe data yaitu
9 tidak sama dengan 9,0. Kenapa? Karena 9 bertipe data integer dan 9,0 bertipe data float. Yang membedakan keduanya ini yaitu angka 9 tidak mempunyai bagian pecahan, sedangkan 9,0 mempunyai bagian pecahan walaupun dia 0. Selanjutnya, macam-macam tipe data yaitu 1 char, 2 integer, ketiga bool, keempat float, kelima double, dan yang keenam long. Fungsi dari char ini yaitu tentang abjad atau karakter, dan untuk integer yaitu bilangan bulat. Bool itu maksudnya di sini boolean, yaitu dapat bernilai benar atau salah, yang dimaksudkan true atau false biasanya. Kemudian untuk float yaitu angka dengan titik mengambang atau bilangan cacah. Untuk nomor 5 double, di sini dimaksudkan bilangan cacah dengan ketelitian ganda panjang. Sedangkan untuk long, bilangan tersebut dengan jangkauan panjang. Dimaksudkan bilangan tersebut di sini tuh biasanya di belakangnya long itu ada tipe data lain, misalnya long integer atau long float dan long double, seperti itu. Selanjutnya yang akan kita bahas dari dasar-dasar C++ yaitu variabel. Variabel adalah suatu nama yang dihubungkan dengan sebuah data di memori yang nilainya bisa dirubah. Kemudian variabel dalam C++ harus dideklarasikan terlebih dahulu. Tujuan dari deklarasi yaitu memberitahukan compiler mengenai satu, nama sebuah variabel yang digunakan dalam komputer atau dalam program. Yang kedua, jenis informasi yang akan disimpan di setiap variabel. Dan yang ketiga, bagaimana informasi tersebut disimpan di memori. Selanjutnya yaitu lingkup variabel. Lingkup variabel menyangkut sejauh mana variabel dapat diakses. Jenis lingkup variabel ada dua, yaitu yang pertama global, yang kedua lokal. Global ini memiliki letak di luar semua fungsi, dan yang kedua dapat digunakan pada blok fungsi berikutnya. Sedangkan lokal, dia mewarisi semua variabel global dan dapat mendeklarasikan variabel lokal yang sama dengan variabel global, tetapi sifatnya bukan menggantikan. Dan selanjutnya yaitu penulisan variabel. Pada penulisan variabel pada umumnya yaitu tipe data, terus nama variabelnya apa. Sebagai contoh dapat kita lihat sebagai berikut. Jadi terdapat tipe data, lalu di belakangnya itu mengikuti variabelnya. Selanjutnya akan kita bahas dari dasar-dasar pemrograman C++ yaitu pernyataan penugasan. Pada dasarnya pernyataan penugasan dapat dituliskan sebagai berikut. Sintaks variabel sama dengan reaksi. Untuk mudahnya kita ambil contoh yaitu luas sama dengan 0,5 kali alas kali tinggi, dan keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Di sini maksudnya adalah dalam pernyataan penugasan bagian sisi kanan reaksi dievaluasi atau dihitung nilainya. Kemudian variabel pada bagian sisi kiri diberi nilai dari bagian sisi kanan. Selanjutnya pembahasan dasar-dasar pemrograman C++ yaitu pemberian nilai awal.
Pada dasarnya, pemberian nilai awal atau sering disebut dengan inisialisasi variabel dapat dituliskan sebagai berikut, di mana ada sintaksnya, yaitu tipe data, kemudian nama variabel yang berisikan suatu nilai. Untuk lebih mudahnya lagi, kita dapat ambil contoh sebagai berikut, yaitu double P. Di sini tipe datanya double, nama variabelnya P yang berisikan nilai 3,12158 yang dapat diartikan double P dengan nilai 3,12159. Yang kedua yaitu contohnya integer X sama dengan 2. Yang dapat dimaksudkan yaitu nilai integer dari X 2, seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas yaitu mengenai struktur dasar pemrograman C++. Struktur dasar ini dia memiliki berbagai macam bagian-bagian, yaitu yang pertama ini ada preprosesor, yang kedua ada header, yang ketiga ada main fungsi, yang keempat ini kurung-kurung awal sebagai awal pemrograman, yang selanjutnya ada print dengan isi selamat belajar, itu merupakan perintah untuk menampilkan string, dan return 0 ini sebagai pernyataan untuk memberikan keluaran program, dan kurung kuaral tutup ini bermaksudkan sebagai akhir suatu program. Di sini saya akan menjelaskan preprosesor itu adalah compiler dari C++ untuk menjalankan program, sedangkan header itu berisikan berbagai macam file, sehingga sebuah file yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa file makro, fungsi, variabel, dan konstanta. File header ini sangat penting karena beberapa perintah tidak akan dapat dijalankan jika file header yang mendukung perintah tersebut tidak ditulis dalam program. Kemudian untuk main fungsi, pernyataan ini mendeklarasikan fungsi utama, bahwa suatu program C++ dapat berisi banyak fungsi yang harus selalu memiliki sebuah fungsi utama atau main function. Fungsi adalah modul yang berisi kode-kode untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu. Seperti itulah penjelasan pada struktur-struktur dasar pemrograman C++. Berikut ini adalah macam-macam file header yang dapat digunakan pada pemrograman C++. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang elemen dasar pemrograman C++. Pada pemrograman C++ terdapat dua elemen dasar, yaitu yang pertama operator dan yang kedua komentar. Yang akan kita bahas terlebih dahulu dari elemen dasar C++ yaitu operator. Operator merupakan simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi atau manipulasi. Contoh penggunaan operator yaitu: 1. Untuk menjumlahkan dua buah nilai, yang kedua memberikan nilai ke suatu variabel, dan yang ketiga membandingkan kesamaan dua buah nilai. Selanjutnya sifat dari operator ada 3, yaitu 1. Unary. Maksud dari unary yaitu operator ini hanya melibatkan satu buah operan. Sebagai contoh kita ambil dari nilai -a. Yang kedua yaitu binary. Binary adalah operator yang melibatkan dua buah operan. Sebagai contoh kita ambil A ditambah B. Kemudian yang ketiga yaitu tentang ternary,
yaitu operator yang melibatkan 3 buah operan. Sebagai contoh, saya ambil contoh A lebih besar dari B, apakah sama dengan A dibanding B. Selanjutnya, operator-operator pada elemen dasar C++ ada 6, yaitu 1. Operator aritmatika, operator penugasan, operator penaikan dan penurunan, operator relasional, operator logika, dan operator kondisi. Operator aritmatika yaitu operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain-lain. Sedangkan untuk operator penugasan yaitu operator yang digunakan untuk memberikan nilai ke suatu variabel. Operator ini memiliki simbol sama dengan. Untuk operator penaikan dan penurunan di sini memiliki kegunaan untuk menaikkan atau menurunkan nilai suatu variabel yang dapat dilakukan sebelum operasi atau setelah operasi. Yang keempat, operator relasional yaitu operator yang digunakan untuk menentukan relasi atau hubungan dari 2 buah operan. Biasanya digunakan untuk membandingkan 2 ekspresi. Selanjutnya yaitu operator logika. Operator ini digunakan untuk menghubungkan 2 buah ungkapan kondisi menjadi 1 buah ungkapan kondisi. Sedangkan untuk operator kondisi, operator ini digunakan untuk mendapatkan sebuah nilai dari 2 buah kemungkinan berdasarkan suatu kondisi. Selanjutnya akan kita bahas dari elemen dasar pemrograman C++ yaitu tentang komentar. Komentar adalah bagian dari sintaks program, namun komentar tidak ikut dibaca atau dieksekusi. Dengan kata lain, komentar tidak akan mempengaruhi jalannya program. Komentar dapat membantu programmer atau orang lain dalam memahami program atau bagian-bagian program. Penjelasan dalam komentar bisa berupa 1. Tujuan atau fungsi program. Yang kedua, keterangan saat program dibuat atau direvisi. Dan yang ketiga, keterangan lain tentang kegunaan sejumlah pernyataan dalam program. Selanjutnya yaitu jenis komentar dalam C++ ada 2. Yang pertama, menggunakan tanda 2 garis miring. Tanda ini digunakan untuk menuliskan komentar yang terdiri dari 1 baris saja. Sebagai contoh, integer I, J, K, yang mana komentar pada baris ini yaitu tentang pendeklarasian variabel. Kemudian jenis komentar yang kedua yaitu menggunakan tanda garis miring, bintang, isi dari program, kemudian bintang dan garis miring lagi. Kegunaan tanda ini yaitu untuk menulis komentar sebanyak 1 baris atau lebih. Komentar ini dimulai dengan tanda garis miring bintang dan akan diakhiri dengan tanda bintang garis miring. Sebagai contoh yaitu pada potongan program berikut memiliki komentar tentang mengulang mencetak pesan sebanyak 5 kali. Sekian penjelasan pada materi kali ini, semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya. Terima kasih.